mengajak atau lebih tepatnya menjalani ujiannya, di mana Ibu Hajar beserta Nabi Ismail yang masih bayi merah diperintah untuk meninggalkan di sana. Jadi doanya Nabi Ibrahim yang pertama apa coba? Nanti coba kita lihat urutannya ya. Nabi Ibrahim pertama mendoakan Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Karena memang waktu itu ya negeri antah berantah ya, tidak ada yang mengenali, tidak ada yang mau, jangankan ini ya, ya orang lewat aja melengos ya. Karena memang nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada apa-apa. Pasir membentang, siapa yang mau jangankan tinggal di situ. Pegunungan-pegunungan pun tandus. Maka doa beliau pertama adalah jadikan ini aman dulu. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Lalu jauhkan, hindarkanlah kami, saya sendiri ya Allah, dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Jadi pertama selalu yang didoa adalah tentang ketauhidan. Tentang bagaimana menghindarkan keluarga diri dari kemusyrikan. Selalu proyek besar pertama itu tentang mengenal Allah itu, tentang ketauhidan. Tuh. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa ketauhidan menjadi apa? Amen pertama. Ini menunjukkan bahwa ya memang kita harus betul-betul apa ya, betul-betul menanamkan ini dalam kehidupan kita, bahwa tauhid itu menjadi sokok guru dari semua apa yang kita pedomani, nilai-nilai dan lain sebagainya. Jangan terhindar dari itu. Jadi tauhid pertama itu. Tauhid pun harus jelas, tauhid yang gimana. Ternyata tauhid yang benar-benar al-asnam di sini sekarang ayo kita artikan lebih luas ya. Kalau dulu al-asnam adalah berhala yang tampak kelihatan memang ada patung, arca dan lain sebagainya. Nah, sekarang al-asnam pun sudah bermetamorfosis, sudah bertransformasi menjadi asnam yang lain. Apa saja itu? Ya, asnam yang berupa harta, asnam berupa kedudukan, asnam berupa apa berhala ilmu, ya kan? Asnam berupa macam-macam sudah. Sangat beragam sekarang namanya asnam. Maka dalam berdoa ini juga begitu. Ya Allah, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku, keluargaku. Kalian bisa tambahi wa ahli, ya kan? Dan keluargaku. An na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala, terhadap harta, terhadap kenikmatan dunia, terhadap hedonisme, terhadap 5F. Apa itu? Fun, fashion, food, fame, fortune. Ya kan? Sekarang kan begitu ya. 5F itu yang dijadikan sebagai soko guru standar, baik standar kenikmatan maupun standar keberhasilan. Apa itu? Food. Coba betapa gerangsangnya orang terhadap makanan sekarang. Makanan tidak cukup 1-2, warna-warni. Warna-warni pun tidak cukup hal-hal yang biasa, tapi sudah
yang wah wis nak karu-karuan. Sudah melebihi dari apa yang dibutuhkan, tapi apa yang diinginkan sekarang. Kemudian fashion. Tidak apa-apa sampean punya baju, tidak apa-apa sampean punya kendaraan, tidak apa-apa sampean punya rumah, tidak apa-apa. Memang itu kebutuhan, tapi menjadi fashion itu ketika sudah melampaui kebutuhan. Cuma orang dua rumahnya 20 kali 20. Mau ngapain coba? Kan gitu. Loh, sekurangnya kan kemudian membuat orang lain tidak punya rumah. Ada orang yang punya tanah satu rumahnya 500.000 meter persegi. Lah ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Jadi fashion menjadi ada yang bajunya satu harganya 100 juta. Lah ada orang yang bahkan nggak bisa beli seragam sekolah. Dan ini fashion yang sudah kebablasan. Ada orang yang kendaraannya harganya 10 miliar. Ada orang yang jangankan kendaraan, naik bus saja tidak mampu. Kan? Jadi sudah al-asnam, sudah menjadi berhala-berhala. Fashion. Lalu kemudian fame, keterkenalan. Wis pokoknya jadi viral, sembuh lah. Malu dihilangkan, ya kan? Jijik dihilangkan, norma dihilangkan, minggir semua. Yang penting bisa terkenal. Kan gitu. Lalu kemudian setelah food, fashion, fame, ada fortune. Apa fortune itu? Kekayaan. Gitu. Nah, di kekayaan ini juga manusia sama memberhalakan itu sudah. Halal haram, wah nanti dululah. Oh, yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Itu sudah. Gitu. Jadi ketika food, fashion, fame, fortune, and fun ini malah nggak muda, nggak tua, nggak kecil, nggak laki, nggak perempuan sekarang berhala itu toys. Kayak bekerja dikit minta rekreasi, bekerja dikit minta healing, ya kan? Ada tekanan dikit minta healing, nggak kayak orang dulu. Tahan banting betul mereka beliau-beliau itu. Ya kan? Nah, ini berhala-berhala yang ayo kita waspadai agar tidak kita merasa bahwa kita sudah tidak menyembah berhala hanya karena kita tidak menyembah patung. Ya kan? Jadi jangan merasa bahwa oh ini kan doa kalau orang yang menyembah patung. Enggak. Patungnya sekarang sudah berubah menjadi hal-hal yang saya sebut tadi. Sehingga doa ini masih tetap relevan untuk kita. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Coba lihat ya, ya Allah, berhala-berhala itu kata Nabi Ibrahim telah banyak menyesatkan manusia ya Allah. Nah, coba saya tanya sama sampean. Yang saya tadi sebut 5 tadi. F, mulai dari fun, food, fashion, fame, fortune. Itu tadi kira-kira mulai dari kedudukan apa segala macam. Sudah banyak menyesatkan manusia enggak? Sudah belum? Faktanya sekarang belum. Faktanya yang saya sebut tadi loh. Fun mulai dari joget-joget, film, musik, ya kan? Segala macam sekarang, semua orang joget. Dulu yang joget itu ya hanya para biduan, itu pun para santri disuruh berpaling dulu. Sekarang ya kan? Jadi Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, kenapa aku minta dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala? Karena berhala-berhala itu ya Allah telah banyak menyesatkan manusia. Lah kalau misalnya berhala dalam bentuk patung aja, ngapain menyesatkan berhalanya diem kok? Maka yang paling tepat sekarang ya berhala ini dimaknai sebagai yang tadi itu. Yang banyak menyesatkan manusia. Apa? Paradigma modern yang tidak sesuai dengan ajaran. Karena ada paradigma modern yang masih sesuai.
Alat-alat modernitas yang baik masih ada. Kayak kita Zoom ini kan alat-alat yang baik yang bisa kita pakai untuk kebaikan. Gitu kan? Tapi modernitas yang punya ekses negatif itu yang harus kita hindari. Yang banyak menyesatkan manusia. Maka kata Nabi Ibrahim, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Baik anakku, baik istriku, baik santriku yang ikut dengan langkah dan ajaranku berarti golonganku. Itu aja sudah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Jadi yang tidak ikut ya berarti bukan golonganku, gitu itu maknanya. Ya, meskipun keluarganya Nabi. Siapa bilang ada jaminan keluarganya Nabi itu masuk surga? Tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang menjamin itu. Tidak ada. Tidak ada. Baik sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri begini, hai Fatimah. Fatimah itu putri yang sangat disayangi. Aku tidak punya kuasa untuk melindungimu nanti di akhirat, kata Nabi. Hadisnya sahih. Tidak punya. Maka di dunia kalau seandainya kamu mencuri, aku yang akan motong tanganmu. Nah, itu menunjukkan warning dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada jaminan apapun. Bahwa keturunannya Nabi itu tidak akan berbuat salah. Tidak ada. Bahwa keturunannya Nabi pasti masuk surga. Tidak ada. Atau keluarganya tidak ada. Gitu. Makanya bapaknya Nabi Ibrahim pun tidak ikut Nabi. Maka di sini faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikutiku dia keluargaku. Ini mengingatkan kita pada kisah tentang Nabi Nuh yang ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah anakku. Dia adalah keluargaku, kata Nabi Nuh. Tapi setelah berdoa begitu, anaknya masih ngotot minta naik ke gunung. Kemudian Nabi Nuh sudah berada di perahu, air makin tinggi. Berdoa lagi, ya Allah selamatkanlah dia keluargaku. Lalu Allah menghardik dengan berfirman, hai Nuh, dia bukan keluargamu. Kamu jangan berdoa tentang apa yang kamu tidak tahu, kata Allah. Padahal itu jelas-jelas anak kandung. Kandung. Tapi kata Allah, enggak. Yang keluargamu adalah mereka yang taat kepadamu, yang ikut bersamamu, kata Nabi Nuh. Ya, jadi itu batasan jelas faman tabi'ani fa innahu minni. Yes, keluargaku ya orang yang ikut aku ajaran ini. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Maka barang siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya Allah, engkaulah ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagi yang durhaka dan masih hidup, ya engkaulah ya Allah yang punya kuasa wewenang untuk mengampuni, punya kuasa untuk menyayangi. Selama mereka masih hidup, ya tetap aku mohonkan ampun. Anaknya Nabi Nuh tadi sudah dikaram, sudah tidak bisa lagi, sudah. Makanya saya dan sampean dalam meneladani Nabi Ibrahim, ya. Ini kan bulan Dzulhijjah, bulannya Nabi Ibrahim ini. Ya. Bulan penuh ujian, di mana kita menghadapi Idul Adha itu enggak hanya sekedar nanti gimana dagingnya mau dimasak apa, lo ya opo. Ini tentang kesedihan ini. Tentang bukti pengorbanan, bukti cinta, ya. Maka itu disebut begitu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan anakku dan keturunanku di sebuah negeri yang bahkan tidak memiliki tanaman. Namun ini di dekat rumahmu yang kau sucikan ya Allah. Nah ini. Setelah mendoakan itu coba urutannya toh. Setelah mendoakan tentang ketauhidan, tentang nutrisi ruhani, baru kemudian Nabi Ibrahim berpikir tentang nutrisi jasmani. Ya Allah,
Kan tadi pertama tentang, lihat ya, lihat anatominya ayat ini ya. Yang pertama tadi kan Nabi Ibrahim menyoroti tentang kondisi spiritual di mana banyak orang menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, nutrisi rohaninya adalah jauhkan kami dari penyembahan berhala. Berdoanya itu. Jadi yang disoroti pertama bukan tentang kondisi ekonomi, tapi kondisi rohani, kondisi spiritual, bukan kondisi finansial. Pertama spiritual dulu. Ya Allah, kok jauhkan kami dari penyembahan berhala ya Allah. Karena berhala-berhala itu telah menjauhkan, banyak menyesatkan manusia. Nggih Gusti. Maka kemudian yang kedua tetap. Lalu baru dilihat tentang kondisi dunianya, kondisi jasmaninya, kondisi ekonominya. Ya Allah, di sini ini tidak ada tanaman, tidak ada apa yang bisa untuk makan minum, tidak bisa, susah nyari rezeki di sini ya Allah. Padahal ini di dekat rumahmu yang kau sucikan. Rabbana liyuqimus sholata. Ya kan? Rabbana liyuqimus sholata. Masih doanya pertama dulu. Padahal yang menyoroti ekonomi tadi. Pertama adalah ya Allah, jadikanlah ya Allah mereka itu mendirikan sholat ya Allah. Karena apa? Di dekat rumahmu kan? Di dekat Baitullah. Jadi pertama, meskipun kondisi ekonominya lemah, masih kekurangan, tapi jadikan mereka orang yang tetap teguh untuk sholat, menegakkan sholat ya Allah. Loh, gitu lah. Itu dulu yang didoa itu dulu. Jadi meskipun yang disoroti kondisi ekonomi, tapi pertama yang diminta lagi, sekali lagi, setelah tadi itu kondisi spiritual dulu yang disoroti. Nah ini ketika menyoroti kondisi ekonomi dan sosial, loh, yang pertama diminta adalah liyuqimus sholata, agar mendirikan sholat. Setelah itu baru faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Baru ya Allah kemudian jadikan orang-orang yang lewat-lewat di jazirah ini, yang biasanya nggak noleh, yang biasanya nggak mau mampir saking tandus dan gersangnya, jadikan mereka tertarik untuk noleh ya Allah, cenderung kepada mereka. Lalu baru warzuqhum minas samarat. Nah baru. Dan kemudian kasihlah mereka rezeki ya Allah dari tanam-tanaman, buah-buahan, supaya mampu beribadah. Gitu loh, Le. Itu Pak Tosaman lihat skala prioritasnya. Begitu. Jadi bukan kok enggak boleh nyari rezeki. Bukan kok enggak boleh delek duit, delek pangan. Enggak. Urutannya begitu. Jadi yang diteguhkan dulu tentang apa? Spiritualitas, tidak ada penyembahan terhadap berhala. Maka logikanya begini. Sebelum sampean nyari rezeki, sebelum sampean nyari harta, sebelum sampean berdagang, bertani, bernelayan, apapun berwira swasta, tanamkan dulu pertama bahwa sampean itu bertuhan Allah, akan mentaati Allah dalam hal aturan-aturan halal haram tadi. Itu. Yang kedua, tanamkan betul bahwa sampean tidak akan terdistract atau terperdaya. Apa tadi? Berhala itu tadi. Karena ketika nanti sampean akan bekerja, pasti akan banyak seliweran berhala tadi. Berhala fun, food, fish, fashion, fame. Itu tadi. Fortune. Jangan sampai terdistract menyembah itu loh ya. Gitu. Gitu. Maka Nabi Parzuqum minatamarat baru kemudian saman benar-benar nyari. Saman tahu bahwa itu nanti untuk apa? Dunia dan akhirat. Tanamkan itu dulu. Nah, baru kemudian nyari rezeki. Sehingga ketika nanti sampean cari rezeki itu ada koridornya, ada pegangannya, ada drivernya, ada juklaknya, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaannya. Itulah. Enak jadinya nanti. Lalu terakhir la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur ya Allah. Jadi ketika sudah dapat pun bersyukur, nggak malah kufur, lalu terus tambah ini tambah itu, karena nggak dipatoki pertama tadi. Gitu loh. Kalau sudah dipatoki la'allahum yashkurun. Jadi
Kenapa dimintakan warzuqhu minas samarat? Dilimpahkan rezeki biar bersyukur. Biar bersyukur. Bukan biar jadi orang nututi Elon Musk kata enggak, biar bersyukur. Nah ini tujuan awal kita nyari rezeki itu biar apa? Biar bisa menegakkan sholat, biar bisa menyembah Allah, tidak menyembah berhala, biar kita bisa bersyukur. Tujuan utama nyari rezeki itu loh. Makanya kan kalau kita berdoa biasanya pas Ramadan sebelum buka itu kan Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa yahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Pertama ya, Rabbi apa tadi? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kita minta ampun atas apa? Atas semua dosa-dosa kita. Artinya apa? Ya, ya Allah, kita itu minta diberikan ampunan. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni. Itu kan. Jadi ampunilah aku beserta apanya? Semua dosa-dosaku, semua kekuranganku. Rabbi zidni, ya Allah tambahilah aku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Itulah. Yang bermanfaat, apa artinya yang bermanfaat? Ya, kita minta dikasih ilmu yang benar-benar bermanfaat, yang tidak hanya tentang ilmu yang tidak dilaksanakan. Robisni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan makbula. Ya Allah, ya, pertama Robbal baroya itu maksudnya apa? Aku mohon ampun kepada Tuhannya manusia. Astaghfirullah minal khotoya. Minta ampun dari segala macam kesalahan. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Wa wafiqni amalan makbula. Dan terimalah amal yang makbul bagiku, ya Allah. Baru yang ketiga, tuh, yang kelima. Gitu kan? Baru yang kelima. Wa wahabli rizqan halal, berikanlah aku rezeki yang halal. Lagi waktu ba'al taubatan nasuka, terimalah taubat. Itu telah. Jadi sekali dan mengarahkan hidup kita. Yuk bersama-sama yuk. Bisa itu deh. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan maqbula wa yahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Apalah ya? Apa nggih? Saged apa? Astagfirullah. Saya tunjukkan ya biar apa nih. Allah ya Rabbi zidna wa wafiqni amalan maqbula. Ya. Ini monggo dihafalin semua.
Astaghfirullah ya Allah rabbal barainal rabbi zidni wa wafiqni amalan maqbula wa ya habli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Jadi itu ya. Hilang diterima. Silakan. Ada yang mau sampaikan, monggo. Atau ditanyakan? Oke, kalau Anda ada, saya rasa cukup. Dihafalin ya doa-doa tadi, terutama doa dari Nabi Ibrahim tadi, supaya kita terhindar dari penyembahan berhala, supaya kita tetap dalam mencari rezeki, punya koridor yang jelas, yakni untuk mengabdi kepada Allah, dunia akhirat kita. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Muslimat. Imatina fi man ajayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astagfirullah. Amin. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن في شهد سيرك وربنا نتنا ولنا. Amin. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. ربنا ما نفقت بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاغفر لنا وغفر لنا وارحمنا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون الله بصراحة المبين ونجعلنا مسلمين لكم ذرة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أنجد البلاء والقدر الشقوى والسوء والشهادة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه